Halo, perkenalkan nama saya Wibisana Salam. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman saya setelah saya mempelajari sesi sinkronus dan asinkronus terkait. Pada sesi sinkronus, suasananya terasa lebih hidup karena kami dapat berdiskusi langsung dengan Widya Iswara dan teman-teman peserta lainnya. Saya dapat menyampaikan pendapat dan mendengarkan pandangan dari rekan-rekan yang memiliki latar belakang berbeda. Sementara pada sesi asinkronus, saya merasa memiliki waktu lebih untuk merenung dan memahami materi dengan ritme saya sendiri. Saya dapat menonton ulang video pembelajaran, membaca materi pendukung, dan mengerjakan tugas secara lebih mendalam. Misalnya, tentang sejarah pergerakan nasional, mulai dari lahirnya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Semua itu seolah membuka kembali ingatan saya tentang betapa panjang dan beratnya perjuangan para pendahulu bangsa. Yang paling saya rasakan dari kedua metode pembelajaran ini adalah munculnya kembali rasa bangga dan cinta terhadap tanah air. Sementara itu, isu analisis kontemporer dalam konteks ASN berarti isu-isu aktual dan relevan yang sedang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang perlu dianalisis oleh ASN untuk mendukung pengambilan keputusan, kebijakan, dan peningkatan kinerja birokrasi. Dengan kata lain, isu ini adalah isu atau permasalahan terkini yang memiliki dampak terhadap tata kelola pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan memerlukan pemikiran kritis, kolaboratif, serta inovatif dari ASN. Beberapa contoh terkait isu analisis kontemporer bagi ASN adalah transformasi digital pemerintahan atau e-government. Isu ini akan membahas terkait bagaimana ASN beradaptasi dengan sistem digital dan pelayanan berbasis data. Yang kedua, terkait reformasi birokrasi berkelanjutan, seperti penerapan merit system, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan kompetisi ASN. Selanjutnya, terkait radikalisme dan intoleransi di birokrasi. Isu ini membahas tentang menjaga netralitas dan loyalitas ASN terhadap Pancasila dan NKRI. Dan yang terakhir, membahas terkait money laundry atau upaya kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul dana. Beberapa isu-isu kontemporer yang relevan untuk dibahas juga terkait korupsi, narkoba, kejahatan mass communication seperti hoax atau cybercrime yang mengancam stabilitas sosial. Untuk dapat menganalisis isu-isu kritikal tersebut, kita dapat mulai dengan berbagai cara. Salah satunya, kita dapat mulai dengan cara teknik tapisan isu untuk memprioritaskan masalah. Setelah itu, kita dapat menggunakan teknik analisis isu yang lebih mendalam. Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas banyak jenisnya. Misalnya, dapat menggunakan teknik AKPL atau aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan dengan memberikan rentang 1-5 pada kriteria isu. Alat bantu tapisan lainnya, misalnya menggunakan kriteria USG atau urgensi, suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti, seriousness, untuk melihat seberapa serius suatu isu harus dibahas, dan growth, untuk melihat seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Sementara itu, teknik analisis isu diantaranya seperti mind map untuk memetakan ide, fishbone diagram untuk mencari akar masalah, dan analisis kesenjangan atau analisis gap untuk membandingkan kondisi ideal dengan kondisi saat ini. Mengenali isu dan menguasai teknik adalah alangkah awal kita untuk menjadi agen perubahan yang solutif. Mari, kita terus belajar kritis dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Demikian pengalaman saya terkait sesi pembelajaran melalui sinkronus dan asinkronus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.